Di balik dinding baja dan ruang komando bawah tanah Rusia, lahirlah sebuah monster teknologi yang namanya kini menggema di dunia, Avangard. Senjata ini bukan sekadar rudal, bukan pula hanya hulu ledak nuklir, melainkan sebuah kendaraan luncur hipersonik yang melaju dengan kecepatan menakutkan, mencapai Mach 20 hingga Mach 27 atau lebih dari 27.000 km per jam. Dunia terperanjat ketika Rusia pertama kali mengumumkannya, karena Avangard bukan hanya menembus batas kecepatan, melainkan menembus batas logika pertahanan modern. Bayangkan, sebuah proyektil yang meluncur dari ujung benua, menari di atmosfer, bermanuver tajam, dan mampu menghantam target dengan daya ledak nuklir yang mampu menghapus kota dari peta. Pertanyaannya, mengapa Rusia mengembangkan senjata ini? Apakah dunia benar-benar siap menghadapi hantu hipersonik yang tak bisa dihentikan ini? Sejarah pengembangan Avangard bukanlah perjalanan yang mudah. Proyek ini dimulai sejak awal tahun 2000-an, saat Amerika Serikat mulai membangun sistem pertahanan rudal di Eropa Timur. Rusia merasa dikepung, terancam, dan mungkin suatu hari akan dilucuti dari kemampuan nuklirnya. Sistem seperti Aegis Ashore, THAAD, dan JMD dirancang untuk menghentikan rudal balistik antar benua. Jika perisai semacam ini benar-benar sempurna, maka Rusia tidak lagi memiliki jaminan balas dendam nuklir. Inilah yang disebut Mutually Assured Destruction yang menjaga dunia dari perang besar. Jika Rusia kehilangan kemampuan itu, maka keseimbangan global akan hancur. Maka Avangard lahir sebagai jawaban atas ketakutan Rusia akan dominasi Barat. Kecanggihan Avangard terletak pada kemampuannya bermanuver. Rudal balistik biasa terbang dalam lintasan parabola yang bisa diprediksi. Pertahanan musuh hanya perlu menghitung jalurnya untuk meluncurkan interseptor. Namun, Avangard berbeda. Saat meluncur di atmosfer, ia bisa berbelok tajam ke kiri, menukik ke bawah, atau naik kembali dengan sudut ekstrem. Lintasan itu membuat komputer pertahanan musuh kebingungan, karena target berubah arah sebelum rudal pencegat sempat menghantam. Ditambah lagi, kecepatannya yang lebih dari 20 kali kecepatan suara, berarti waktu reaksi musuh hanya tinggal hitungan menit. Bayangkan, jika Avangard ditembakkan menuju sebuah kota besar, apakah ada sistem yang mampu memberikan peringatan cukup cepat sebelum semuanya berakhir? Rusia menyadari bahwa peperangan modern bukan hanya soal tank di darat atau kapal di laut. Peperangan sesungguhnya kini berlangsung di level psikologis dan strategis. Avangard adalah simbol dari itu semua. Ketika Presiden Vladimir Putin mengumumkan uji coba sukses Avangard pada Desember 2018, ia menyebutnya sebagai hadiah tahun baru untuk Rusia. Kata-kata itu bukan sekadar retorika politik, melainkan sinyal dingin bagi Barat. Rusia punya senjata yang tak bisa kalian hentikan. Dunia mendengar, NATO khawatir, dan para analis pertahanan pun bertanya-tanya. Jika sebuah senjata bisa melaju lebih cepat dari kemampuan deteksi radar dan tak bisa dicegat, apa artinya perisai pertahanan yang sudah menelan miliaran dolar itu? Namun, ada pertanyaan yang lebih mengerikan. Apakah Avangard hanya senjata pertahanan atau justru sebuah senjata serangan pertama? Jika Rusia merasa terpojok, akankah mereka meluncurkan Avangard sebagai pembuka dalam perang nuklir global? Dengan daya ledak hingga 2 megaton, satu Avangard saja bisa menghancurkan sebuah kota besar seperti Berlin, Paris, atau New York. Jika 10 Avangard ditembakkan bersamaan, berapa juta jiwa yang akan lenyap dalam sekejap? Dan jika sistem pertahanan Barat tak mampu menghentikan satu pun dari mereka,
Apakah itu berarti dunia akan menyaksikan era baru, di mana siapa yang punya senjata hipersonik adalah penguasa masa depan? Alasan Rusia mengembangkan avantgarde juga tidak bisa dipisahkan dari runtuhnya Uni Soviet. Setelah kehancuran ekonomi pada 1990-an, Rusia tertinggal dalam banyak aspek militer. Barat melihatnya sebagai kekuatan yang melemah. Namun Putin tahu, satu-satunya cara untuk mengembalikan rasa hormat adalah lewat senjata strategis yang tak tertandingi. Avantgarde adalah simbol kebangkitan itu. Ia bukan sekadar senjata, tapi pesan. Kami masih kuat, kami masih bisa menghancurkan musuh jika dipaksa. Pertanyaan yang menakutkan adalah, apakah dunia sedang berjalan menuju konfrontasi di mana avantgarde akan benar-benar digunakan, atau ini hanya permainan bayangan untuk menakut-nakuti musuh? Dari sisi teknologi, avantgarde adalah mahakarya rekayasa material. Meluncur di atmosfer dengan kecepatan hipersonik berarti menghadapi suhu ribuan derajat Celcius akibat gesekan udara. Rudal biasa akan terbakar habis, namun avantgarde dilapisi material komposit khusus yang mampu menahan panas itu. Beberapa laporan menyebutkan Rusia menghabiskan puluhan tahun untuk menemukan bahan yang tepat agar avantgarde tetap stabil saat meluncur. Jika benar, maka Rusia telah melangkah ke level teknologi yang belum dicapai negara lain. Amerika sendiri masih berjuang mengembangkan HJV setara, namun hingga kini belum ada yang masuk ke tahap operasional seperti avantgarde. Jadi, apakah dunia siap menerima kenyataan bahwa Rusia telah memenangkan perlombaan senjata hipersonik? Kecanggihan lain dari avantgarde adalah fleksibilitas peluncuran. Saat ini, ia dipasang di rudal balistik UR-100NUTTKH, warisan era Soviet. Namun, Rusia berencana menempatkannya di RS-28 Sarmat, ICBM raksasa yang mampu membawa lebih dari 10 avantgarde sekaligus. Bayangkan, satu peluncuran Sarmat bisa membawa 10 kendaraan hipersonik yang masing-masing bisa bermanuver ke arah berbeda, menghantam target terpisah dengan kecepatan luar biasa. Bagaimana sistem pertahanan manapun bisa menghentikan badai api semacam itu? Jawabannya jelas, hampir mustahil. Namun, di balik kecanggihan ini, terdapat konsekuensi yang menakutkan. Dengan adanya avantgarde, dunia semakin dekat pada era ketidakpastian strategis. Sebelumnya, perjanjian pengendalian senjata nuklir seperti New START mampu menjaga keseimbangan antara Amerika Serikat dan Rusia. Namun, senjata hipersonik seperti avantgarde tidak tercakup dalam perjanjian itu. Artinya, Rusia bisa mengembangkannya tanpa batasan, sementara Amerika dan sekutunya masih sibuk mencari cara mengejar ketertinggalan. Pertanyaan mengerikan pun muncul. Apakah ini akan memicu perlombaan senjata hipersonik global, di mana setiap negara besar berlomba menciptakan senjata yang pada akhirnya bisa menghancurkan umat manusia? Avantgarde adalah jawaban Rusia terhadap perasaan terancam. Tapi, dalam waktu yang sama, ia juga menciptakan ancaman baru bagi dunia. Kini, tidak ada kota besar di bumi yang benar-benar aman. Jika ketegangan geopolitik memuncak, waktu reaksi hanya tinggal menit sebelum dunia berubah menjadi abu. Apakah umat manusia benar-benar bisa hidup berdampingan dengan senjata yang kecepatannya mengalahkan akal sehat? Ataukah avantgarde hanyalah lonceng kematian yang menunggu untuk dibunyikan pada perang dunia berikutnya?